Oke, baik. Jadi kali ini saya akan menyampaikan materi pendahuluan dari mata kuliah Oceanografi Fisika, ya, yang mestinya memang disampaikan di awal perkuliahan. Oke, jadi yang akan saya bahas pertama adalah tentang materi apa saja yang akan dipelajari di Oceanografi Fisika. Oke, jadi yang pertama di sini kita akan belajar nanti sifat fisik air laut, kemudian belajar tentang massa air, yang ketiga adalah pasang surut, yang keempat arus laut, dan kemudian gelombang laut. Jadi untuk masing-masing nanti kita akan lihat, untuk sifat fisik air laut, nanti kalian akan belajar terutama adalah tiga parameter utama, yaitu parameter air laut utama untuk parameter fisika, yaitu temperatur, salinitas, dan densitas. Kemudian nanti kalau memang ada waktu lainnya, bisa menambahkan untuk suara dan juga warna air laut. Selanjutnya untuk massa air, nanti kalian akan belajar bagaimana cara mengidentifikasi massa air, belajar menggunakan diagram TS, menginterpretasikannya, bahkan membuatnya, kemudian belajar tentang kestabilan massa air, percampuran massa air, dan pergerakan massa air. Selanjutnya di pasang surut, nanti kalian akan belajar tentang gaya pembangkit pasut, jadi gaya yang membangkitkan pasang surut, kemudian pasang surut purnama perbani atau istilah bahasa Inggrisnya adalah spring tide, mid tide, kemudian belajar tentang bilangan Fomsel, tipe pasut, dan mungkin sedikit tentang dinamika pasang surut. Kemudian selanjutnya untuk arus laut, tentu saja akan dimulai dari definisi, faktor pembangkit arus, kemudian angin, ya, karena ini adalah salah satu faktor yang membangkitkan arus, jadi mungkin akan disampaikan juga sedikit pendahuluan tentang angin, kemudian belajar, jadi banyak sekali arus sebetulnya, tetapi untuk mata kuliah oceanografi fisika ini hanya beberapa saja, nanti untuk selanjutnya akan dipelajari lebih lanjut di mata kuliah arus laut. Jadi akan sedikit belajar tentang arus inersia, arus geostropik, arus Ekman, upwelling, downwelling. Tapi tentu saja semuanya ini adalah pendahuluan ya, karena nanti sekali lagi untuk penekanannya, pendalamannya di mata kuliah arus laut misalkan, kemudian dipasang surut dan juga di gelombang laut. Untuk gelombang laut nanti kalian akan belajar, oke, tentu saja ini pendahuluan ya, jadi masih dasar tentang definisi, parameter gelombang, klasifikasi gelombang, kecepatan rambat gelombang, lintasan partikel air, kecepatan grup, transformasi gelombang, dan nanti ada beberapa. Tapi tentu saja transformasi gelombangnya juga masih baru dikenalkan dasar-dasarnya. Oke, jadi temperatur, salinitas, densitas tadi ya yang akan dipelajari kalian di sifat fisik air laut. Ini adalah oke, mungkin resolusinya tidak cukup bagus. Gambarnya ini adalah dari misalkan dari satelit ya. Misalkan ini adalah distribusi horizontal dari contohnya adalah temperatur laut. Kalau misalkan yang gambar yang paling kiri atas itu adalah yang global, biasanya didapatkan dari data satelit. Kemudian untuk yang sebelah kanan ini suhu permukaan laut untuk Indonesia, perairan Indonesia, atau mungkin yang lebih regional, misalkan ini yang contoh yang cukup bagus di bawah kiri itu di perairan Gulf ini ya, di perairan Amerika sana, di Gulf Meksiko, jadi di Miami dan sebagainya. Itu contohnya misalkan ya, nanti akan belajar tentang distribusi horizontal, tapi tentu saja untuk ini nanti biasanya kalau mungkin oleh Prof. Anin mungkin beliau lebih suka membahas juga tentang untuk distribusi yang horizontal dari tempat laut yang sedikit regional dan even bahkan global ya. Nah, tetapi juga memang juga ada yang penekanan untuk yang distribusi horizontal lokal misalnya ya. Oke, misalkan ini di kanan bawah itu adalah distribusi temperatur, misalkannya horizontal ini ketiganya ada temperatur, salinitas, dan densitas untuk di perairan, misalkan di perairan Kendari misalkan. Kita bisa dapatkan distribusinya. Nanti kalian belajar apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi horizontal. Selanjutnya, selain distribusi horizontal, kalian juga tentu saja akan belajar tentang distribusi vertikal. Ini misalkan di perairan Selat Makassar, oke, ini adalah dia mengambil section, satu section di sini, ini adalah distribusi vertikalnya dalam satu section ya. Misalkan yang di atas 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 kiri atas itu adalah salinitas, kemudian temperatur, bisa parameter yang lainnya juga. Kemudian atau misalkan ini untuk yang contoh lain yang untuk perairan Kendari misalkan kalian bisa mengambil section, kemudian distribusi vertikal dari masing-masing
parameter temperatur, salinitas, dan densitas. Selain itu juga kalian akan belajar juga ya tentang profil temperatur, salinitas, ataupun densitas terhadap kedalaman. Jadi dalam satu misalkan di sini kita dapatkan ya, untuk yang paling kiri ini di Selat Sunda misalkan ya, yang paling kiri itu adalah profil temperatur terhadap kedalaman. Kemudian yang di tengah ini adalah profil salinitas terhadap kedalaman, dan yang paling kanan adalah profil densitas terhadap kedalaman. Jadi kalau misalkan di sini ini yang horizontal ini adalah masing-masing parameternya, ini temperaturnya, salinitas, ini densitas itu sigma T di sini ya, ini densitas. Kemudian yang ordinatnya ini adalah kedalaman. Jadi 0 permukaan itu ada di atas di sini, ini 0, kemudian semakin ke bawah ini berarti semakin bertambahnya kedalaman. Nanti kalian akan belajar ya, kenapa di permukaan temperatur relatif besar, kemudian menurun secara drastis, dan kemudian di kedalaman tertentu dia akan stabil lagi dan relatif sangat rendah. Sebaliknya untuk salinitas dan densitas ini berbanding terbalik dengan temperaturnya. Semakin bertambahnya kedalaman, salinitas dan juga densitas semakin besar. Itu kenapa nanti kalian akan pelajari. Dan bahkan juga untuk penekanannya jadi nanti juga akan kalian dalami di project ya, nanti untuk di project. Kemudian ini contoh yang sama tapi di perairan Kendari. Jadi kurang lebih semacam itu ya, kalian akan belajar di sifat fisik air laut misalnya. Nah, kemudian ini adalah untuk distribusi, ini dari satelit juga untuk yang sea surface temperature, sea surface salinity, dan sea surface density. Kalian bisa akses, jadi nanti mungkin kalau kalian belajar juga metode oceanografi, bahwa data-data oceanografi itu bisa didapatkan dari beberapa cara ya. Yang pertama dari satelit misalkan, kemudian data observasi langsung, jadi melakukan pengukuran langsung temperatur, salinitas, densitas dengan menggunakan instrumen tertentu, misalkan menggunakan CTD atau Conductivity Temperature Depth Profiler. Itu adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk mendapatkan profil temperatur, salinitas, ataupun densitas terhadap kedalaman, atau menggunakan instrumen-instrumen yang lainnya. Itu observasi langsung, jadi observasi itu berarti pengukuran langsung di lapangan. Atau juga bisa menggunakan model atau simulasi numerik ya. Jadi model numerik atau simulasi numerik. Jadi kita membuat suatu model atau tiruan dari sistem laut, kemudian kita lakukan perhitungan ya. Nanti itu akan dipelajarinya lebih lanjut di mata kuliah pemodelan oceanografi. Oke, ini misalkan data yang tadi didapatkan dari satelit. Selanjutnya untuk massa air, ini ada beberapa kajian. Jadi kalau kalian nanti tahu bahwa di laut itu dia terdiri dari massa air, ya banyak sekali massa air, dan massa air ini dia memiliki karakteristik masing-masing nih ya. Jadi contohnya misalkan di sini ada subantarctic surface water. Itu berbeda karakteristiknya dengan subtropical surface water, tetapi dia bisa mengisi di suatu perairan. Jadi dalam suatu perairan bisa saja dia terdiri dari massa air, beberapa massa air yang memiliki karakteristik tertentu masing-masingnya. Nah, kemudian misalnya ya, ini contohnya saja, misalkan ini yang di Jepang, misalkan kita bisa menganalisis nanti kalau misalkan kita bisa memiliki temperatur dan salinitas, dan kemudian kita bisa gambarkan di diagram TS, jadi yang kanan ini adalah diagram TS, nanti dia memiliki karakter tertentu dan kita bisa melakukan interpretasi terhadap diagram TS ini, kita bisa mengidentifikasi sebetulnya di perairan tersebut dia merupakan mungkin ada massa air berasal dari massa air mana saja. Oke, ini contoh lain dari diagram TS ya. Ini kita nanti kalian di project kalian juga akan mengerjakan bagaimana cara membuat TS diagram dan kemudian menginterpretasi, menganalisis dan sebagainya. Misalkan ini di Selat Sunda gitu ya. Ini di Selat Sunda. Jadi kalau diagram TS ini untuk absisnya biasanya untuk salinitas, kemudian ordinatnya untuk temperatur. Oke, kemudian garis kurva yang garis putus-putus di sini itu adalah nilai densitasnya. Jadi misalkan kita punya data, kemudian digambarkan di TS diagram, kita bisa mengetahui, kita bisa menginterpretasinya bahwa massa air di perairan tersebut berasal dari mana saja atau terdiri dari
mendapatkan kontribusi dari massa air dari mana saja. Kemudian dari sini kita akan belajar tentang kestabilan massa air. Jadi di setiap lapisan kita tentukan kestabilan massa air, apakah massa airnya stabil, tidak stabil, ataupun netral. Oke, ini contoh yang lain ya, tapi ini di perairan Kendari misalkan. Jadi misalkan ada karakteristik massa air untuk Bengal Bay Water atau disingkat di sini BBW misalkan. Dia punya karakteristik tersendiri nih. Misalkan 25 sampai 29 derajat Celcius. Kemudian untuk salinitasnya 28 sampai 35 per mil. Jadi atau ppt. Jadi masing-masing nanti kita lihat nih di perairan Kendari itu ada nggak dari distribusi temperatur salinitasnya itu yang menunjukkan bahwa itu adalah massa air dengan karakteristik dari Bengal by water dan seterusnya ya. Oke, untuk pendalamannya tentu saja nanti di kuliah ataupun di proyek. Oke, pasang surut. Ya, selanjutnya pasang surut. Jadi ya, ini belajar tentang gaya pembangkit pasut, bagaimana pasang surut itu dibangkitkan, ada gaya gravitasi, kemudian ada gaya sentrifugal, sampai akhirnya nanti ada tidal bulge, dan sebagainya. Ya, nanti ada yang menyebabkan satu area yang di sini ini ada mengalami pasang, di sini mengalami pasang, kemudian sebaliknya di daerah sini dia mengalami surut. Oke, kemudian ada spring tide, neap tide. Jadi posisi dari bumi, bulan, matahari dia akan mempengaruhi pasang surutnya. Nanti akan belajar lah ya lebih lanjut. Ini hanya pendahuluan. Saya hanya tunjukkan saja, kenalkan saja. Selanjutnya ini ya contohnya ini adalah time series data dari hasil pengukuran pasang surut misalkan ya. Misalkan kita akan dapatkan semacam ini. Jadi dia akan memiliki range atau perbedaan muka air pasang dan muka air surut yang berbeda tergantung dari posisi atau kedudukan dari bumi, bulan, mataharinya. Nanti kita ingin tahu jadi bedanya antara spring tide dan neap tide. Nanti bisa kelihatan di time series data pasang surutnya. Kemudian arus laut. Ini gambarnya kurang bagus ya resolusinya, tetapi ini secara sini sirkulasi global ya. Mungkin akan diberikan terlebih dahulu nanti oleh Bu Elis misalkan untuk sirkulasi global atau tidak, mungkin akan lebih disampaikan di mata kuliah arus laut ya nanti ketika kalian mengambilnya di semester yang akan datang. Nah, di sini ini misalkan ya sirkulasi global. Nah, yang saya sampaikan bahwa tidak semua jenis dari arus laut akan dipelajari di oceanografi fisika, di mata kuliah oceanografi fisika. Ada banyak sekali, tetapi di sini nanti kalian akan belajar tentang arus inersia, arus geostropik, dan arus Ekman. Ya, sebetulnya masih banyak arus lainnya, misalkan arus menyusur pantai atau longshore current, ada rip current, kemudian ada arus densitas, arus pasang surut, tetapi spesifikasinya tidak dibahas di mata kuliah oceanografi fisika ya, tapi nanti lebih lanjut di mata kuliah arus laut. Arus geostropik, nanti kalian akan belajar tentang arus geostropik, bagaimana mekanismenya ya. Kemudian contohnya yang di paling kanan ini adalah mean absolute surface geostrophic current, bisa dari hasil pengukuran ataupun biasanya ini data. Jadi hasil perhitungan ya, untuk ini misalkan contoh yang di gambar kanan ini, gambar kanan atas ini adalah hasil perhitungan arus geostropik dari data sea level anomaly atau sea surface height. Dari tinggi muka air nanti bisa dihitung kecepatan arus geostropik dan berikut pula mungkin arahnya ya. Atau bisa saja kita modelkan ya, tetapi nanti itu membahas pemodelannya lebih lanjut lagi nanti. Kemudian jadi apakah arus kalau kita misalkan di sini ada berhembus angin, misalkan ke arah tertentu, misalkan ini ke arah utara, apakah kemudian suatu arusnya itu bergerak dalam arah yang sama dengan angin? Ternyata tidak ya, ternyata tidak. Misalkan ini ada dulu ada suatu ilmuwan terdahulu, jadi dia mengamati dari iceberg, bongkahan es. Ternyata ketika anginnya ke utara, icebergnya itu tidak bergerak ke arah utara juga, tetapi dia dibelokkan 45 derajat ke arah kanan, ya, di permukaan. Nah, ternyata, ya, ini di permukaan, tetapi kemudian dia akan dibelokkan terus nih ya,
sampai untuk di kedalaman-kedalaman lainnya, sampai akhirnya dia membuat suatu yang disebut kita spiral Ekman. Ya, dia akan membentuk semacam ini, spiral Ekman. Nah, ini spiral Ekman ini kalau misalkan kita netkan, kita kita hitung kemudian kita jumlahkan dan rata-ratakan, dia akan punya net transport. Net transportnya kalau di bumi, di belahan bumi utara, Northern Hemisphere, dia akan dibelokkan ke kanan. Jadi dari arah anginnya misalkan utara, dia dibelokkan ke arah kanan, berarti ke arah uh, timur. Tetapi sebaliknya, kalau di BPS, dia akan dibelokkan ke kiri, di bumi belahan selatan. Oke ya, nanti akan tentu saja akan dipelajari lebih lanjut. Nah, net transport atau Ekman transport, ini disebut sebagai Ekman transport. Ekman transport itu berkaitan dengan upwelling dan downwelling. Ya, oke, saya nggak akan membahas di sini upwelling dan downwelling itu mekanisme seperti apa, nanti akan dipelajari lebih lanjut di mata kuliah ini. Ya, untuk yang ketika kalian membahas tentang arus laut. Oke, selanjutnya gelombang laut ya, gelombang laut. Oke, nanti kita akan belajar tentang definisi parameter gelombang. Parameter ini misalkan di parameter gelombang itu ada yang di kiri bawah ya, gambar kiri bawah itu adalah parameter gelombang. Kemudian gelombang ketika merambat dari perairan dalam ke perairan dangkal, dari laut lepas ke pantai, dia akan mengalami transformasi atau perubahan bentuk. Ada yang belajar tentang nanti shoaling, refraksi, difraksi, dan seterusnya. Nanti kita akan belajar lebih lanjut. Ya, jadi oke, itu kurang lebih adalah materi yang akan disampaikan di mata kuliah ini. Ya, nah ini adalah timetable-nya. Ini ada sedikit ini ya, ada sedikit apa ya, ada sedikit karena memang ada beberapa kendala dan juga memang ada hal tertentu yang tidak bisa dihindari. Jadi oke, ini ada 14 pertemuan kontrak kuliah pertama ini disampaikan melalui video ini. Kemudian oke, ada 3 dosen yang akan mengampu mata kuliah ini ya, kalian pasti sudah tahu. Ada saya sebagai koordinator mata kuliah Oceanografi Fisika, kemudian ada Prof. Anindya, dan juga ada Bu Elis. Nah, untuk yang pertama, itu ketika belajar sifat fisik, massa air dan pasang surut, itu sebetulnya oleh Prof. Anin di awal ya perkuliahan, tetapi karena memang ada kendala beliaunya, jadi akhirnya ditukar. Jadi untuk mata kuliah yang selanjutnya arus laut ini disampaikan terlebih dahulu. Jadi ini kalau kalian lihat ya, ini nanti ada 4 pertemuan dari Bu Elis yang akan membahas tentang arus laut ya. Tapi ini kita ada 16 sampai 20 ini 16 sampai 20 Maret ini mungkin minggu yang tidak cukup efektif ya, karena di sini ada kita merayakan, sebagian dari kita merayakan Hari Raya Idul Fitri, jadi kemungkinan ini tidak diadakan perkuliahan pada minggu ini. Jadi ada 3 pertemuan sebelum yang minggu ini, dan setelah itu masih ada 1 pertemuan lagi dari Bu Elis. Setelah itu ada di April 30 minggu 30 April 30 Maret sampai 3 April ini Prof. Anin akan masuk. Kemudian baru 1 pertemuan, tetapi kita sudah masuk ke minggu UTS. Jadi kemungkinan yang masuk materi UTS adalah materinya Bu Elis tentang arus laut. Kemudian dilanjutkan oleh Prof. Anin, ada 3 pertemuan selanjutnya sampai 1 Mei, minggu yang 1 Mei ini. Kemudian selanjutnya di bulan Mei, 4 minggu ini oleh saya, ya, belajar tentang gelombang laut. Kemudian ada minggu terakhir, ini di tanggal 1 sampai 5 yang Juni, itu akan diadakan presentasi dari hasil proyek kalian. Ini akan kemungkinan akan kita akan datang semua untuk sebagai tim pengampu. Nah, setelah itu ini yang minggu 8 Juni sampai 19 ini adalah 2 minggu untuk ujian akhir semester. Oke, untuk penilaian. Nah, penilaian di sini ada sedikit perbedaan dari persentase penilaian yang berlaku yang sudah di default. Ya, tetapi kita bisa modifikasi karena tentu saja ini tidak selalu memang mencerminkan keadaannya. Misalkan contohnya di sini aktivitas partisipasif 20%. Rasanya terlalu besar ya dibandingkan dengan UTS dan UAS sendiri misalnya. Karena proporsinya bebannya kan lebih berat UTS dan UAS dibandingkan aktivitas partisipasi. Kuliah saya tentu saja kalian harus aktif. Jadi secara otomatis
apa ya, dia akan termasuk ke dalam perkuliahan itu sendiri. Aktivitas perkuliahan memang harus aktif dan kalian harus berpartisipasi, ya. Jadi oke, untuk aktivitas partisipasi nanti saya akan lakukan modifikasi untuk persentase penilaian. Jadi semacam ini. Bahwa hasil proyek, ya kayak hasil proyek ini di sini 30%, tetapi kita, 25%, tetapi sebetulnya adalah aktivitas partisipasif yang 5%, saya akan bikin 5%, itu adalah nilai proyek. Jadi sebetulnya nilai proyek tetap 30%. Nanti kalau misalkan kalian muncul di nilai SSO nanti kalian, hasil proyeknya hanya memang tertulis 25%, kemudian aktivitas partisipasif 5%, tetapi sebetulnya nilai 5% dari aktivitas partisipasi ini sebetulnya adalah nilai proyek juga. Jadi sebetulnya proyek 30%. Kemudian tugasnya hanya 5%, kuis 5%, UTS. UTS kemungkinan adalah ujiannya Bu Elis, ini 20%. Kemudian UAS karena ada dari materi dari dua dosen, ada Prof. Anin dan saya, maka masing-masing juga 20%, totalnya UAS adalah 40%. Jadi kalau kita hitung 30%, yang terdiri dari proyek 25% dan aktivitas partisipasi 5%, ditambah dengan 5% tugas, tambah 5% kuis, jadi 40% totalnya, ditambah dengan 20% UTS, 60%, ditambah 40% dari ujian akhir semester, jadi total semua ada 100%. Ada hal yang saya ingin sampaikan juga, ya. Jangan pernah melakukan kecurangan. Ya, ini terindikasi di mata kuliah mekanika fluida kemarin. Jadi saya langsung nolkan nilainya. Dari saya nilai-nilainya untuk mekanika fluida sangat jelek-jelek sekali. Ya, tapi mungkin saya nggak tahu. Mungkin oleh Pak Aris akhirnya nilainya bagaimana saya nggak tahu. Tetapi sebetulnya nilai kalian sangat jelek-jelek sekali, yang mengindikasikan bahwa belajar kalian belum benar. Ya, jangan pernah melakukan kecurangan. Saya tahu bahwa kalian, sebagian dari kalian ada yang melakukan kecurangan, kerjasama, melihat pekerjaan teman di saat ujian. Itu jangan pernah kalian lakukan sendiri. Kalau kalian melakukan lagi, maka saya akan blacklist kalian. Apa artinya di blacklist? Artinya kalian tidak akan saya percaya lagi sepanjang kalian di sini. Jadi hati-hati ya. Jangan pernah melakukan kecurangan, melakukan pencontekan, kerjasama, ya. Karena kalau kerjasama, jadi nilainya kemarin dinolkan ya. Jadi kalau misalkan A, dia memberikan jawaban kepada B, bukan hanya B saja yang nilainya jadi nol, tapi A juga akan nilainya nol. Dan sekarang ini adalah saya sebagai koordinatornya, saya tidak akan pernah melakukan katrol nilai. Jadi saya akan memberikan penilaian apa adanya. Jadi kalau kalian nilainya 5, skala 100, saya akan berikan 5. Kalau kalian nilai 0, ya memang nilainya 0, saya tidak akan pernah menaikkan nilai. Jadi ingat, apa supaya kalian bisa berhasil? Apa? Belajar. Jangan pernah lupa untuk belajar. Belajar lebih keras lagi. Kalau kemarin hasilnya, kemarin aja nilainya mungkin kalian sudah bagus-bagus, tapi mungkin itu tidak mencerminkan yang sebenarnya. Oke? Jadi belajar lebih baik lagi dibandingkan semester kemarin untuk mendapatkan hasil yang jauh lebih baik. Oke, terima kasih. Sampai di sini perkuliahan kita untuk yang bab ini. Saya akan berhentikan sampai di sini. Terima kasih.